Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahat semua? Sudah beli-beli? Berarti sudah kenyang ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Mbak Vida, kemana Mbak Vida? Ikut lomba, kita doakan Mbak Vida biar lombanya juara ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, di rumah kan sudah pegang HP ya. Biasanya kan pinjam punyanya orang tua. Di rumah itu kalau pegang HP buka apa? Buka game apa buka TikTok? Buka game. Pernah main TikTok? Pernah. Pernah pakai yang pencarian pakai suara? Yang halo Google yang gitu? Pernah. Dia bisa dengar suaranya kita terus ngasih jawaban yang apa kita mau ya? Pernah pakai seperti itu ya, berarti sudah tahu ya. Nah, hari ini kita belajar tentang pemanfaatan, tantangan, dan etika tentang kecerdasan artifisial ya. Tujuannya biar kalian tahu pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari itu apa, dan tantangan sama etikanya dalam penggunaan AI-nya juga ya. Nih. Masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial adalah otak buatan. Artificial intelligence atau kecerdasan artifisial membuat mesin dan program jadi pintar, bisa berpikir dan belajar. Contohnya asisten virtual. Asisten virtual itu seperti yang Bu Guru tanyakan tadi. Yang kita memerintahkan bertanya, terus Google-nya menjawab. Ya, itu. Kemudian filter wajah di HP. Yang pakai filter wajah di TikTok. Yang mukanya tembem jadi tirus. Yang kepalanya agak besar jadi kepalanya kecil. Terus pakai ada gambar anjingnya, atau di sini jadi ada telinga anjing, telinga kucing, itu namanya filter wajah ya. Terus rekomendasi di YouTube. Kalau kalian buka YouTube itu nanti pasti apa yang pernah kalian lihat akan muncul juga. Ya. Pernah seperti itu? Misal nih, Mbak Dita lihat gimana caranya main Free Fire ya di YouTube-nya. Nanti itu muncul di YouTube, muncul gambarnya Free Fire semua. Orang-orang yang main game Free Fire semua. AI atau kecerdasan artifisial itu ada di mana-mana, di ponsel pintar. Siri itu di HP yang mereknya Apple, yang gambarnya apel tapi kecowel sedikit ya, itu. Terus kalau Google Assistant yang ada di HP Bapak Ibu di rumah ya. Kalau di rumah, robot penyedot debu. Tahu robot penyedot debu? Yang ketika kita nyalakan, kalau ada debu di daerah itu, dia akan bekerja, berputar nyari debu. Kalau sudah ada, dia akan kembali ke tempatnya sendiri. Terus di game itu pernah enggak mendapatkan lawan main yang terlihat pintar? Kita yang enggak bisa ngalahkan itu enggak bisa mencapai level tertentu, pernah? Nah, itu juga kecerdasan artifisial ya. Nah, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI mempermudah hidup. Contohnya mencari informasi itu cepat, seperti kita semisal kayak Mas Sahril buka HP, buka Google, mencari tentang
seblak prasmanan, dipujer di mana gitu ya. Itu tuh nanti muncul, ada peta kan? Itu juga pemanfaatan. Juga menerjemahkan bahasa. Semisal ada temannya yang kalau main game itu kan berasal dari daerah mana saja. Ya, ada yang menggunakan bahasa Inggris. Diterjemahkan menggunakan Google terjemahan biar kita ngerti. Terus membantu bekerja. Contohnya di rumah sakit, membantu dokter mendeteksi penyakit. Misal di sini ada yang sakit, kemudian disuruh ke rumah sakit umum buat ronsen gitu ya. Itu nanti kelihatan di foto ronsen ada bentuknya rongga dada, tulang rusuknya seperti apa tuh nanti kalau ada penyakitnya di situ ditampilkan juga. Misal patah tulang atau apa itu juga ada ya. Membuat hiburan menarik, rekomendasi film atau lagu. Itu seperti yang Bu Guru ceritakan tadi. Di YouTube itu juga ada ya. Nah, contohnya lagi main game itu kan hiburan bagi kalian. Ya atau tidak? Nah, di sini tantangan kecerdasan artifisial. Ada tantangannya, hati-hati dengan data. Kecerdasan artifisial butuh data, jangan berikan data pribadi sembarangan. Itu yang dimaksud jangan berikan data pribadi sembarangan itu adalah misal HP kita tuh minta data, Mbak Farah, HP-nya bilang, sebutkan umurmu. Ya, sebutkan umurmu, sebutkan jenis kelaminmu, sebutkan namamu. Itu tidak boleh kalau memang tidak dibutuhkan. Jangan dikasih data kita. Nanti kalau kita dikasih data kita, berarti AI-nya atau HP-nya itu akan tahu data kita. Jadi ketika ketik di Google, Farah, itu akan muncul. Farah, alamat rumahnya di mana, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, itu seperti itu. Kalau di Shopee kan ada mengisi data, itu kan dibutuhkan dan itu juga sudah ada pengamanannya, itu boleh. Tapi kalau cuma aplikasi mainan biasa, itu jangan sampai kita kasih data yang sesungguhnya, karena bisa digunakan oleh orang secara sembarangan, ya bisa dicuri. Nah, AI bisa salah. Terkadang AI atau kecerdasan artifisial tidak 100% akurat. Semisal kita mencari gambar gajah, mungkin dia akan menjawab gajah. Tapi ketika kita memberi suatu postingan atau gambar di TikTok, itu gambarnya kucing. Tapi kita kasih tulisan, ini gambar gajah. Berarti nanti TikToknya akan merekam bahwa gambar kucing itu adalah gajah. Seperti itu ya. Kalau misal kita salahkan, kecerdasan artifisial itu juga akan salah pada intinya. Jadi kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tidak 100% kita, oh kalau gajah itu bentuknya seperti kucing. Nggak boleh seperti itu ya. Harus dilihat lagi. Gajah itu seperti apa, kucing itu seperti apa. Etika penggunaan. Jadilah pengguna yang baik. Gunakan AI untuk hal positif. Maksudnya hal positif di sini itu untuk apa? Misal kita ingin mencari model baju kebaya untuk anak SD. Itu hal positif. Ya, bukan tentang cara membuli teman. Itu berarti negatif seperti itu ya. Jadi tidak boleh digunakan secara sembarangan juga. Jaga privasi, jangan berikan data pribadi sembarangan. Seperti yang Bu Guru barusan jelaskan. Bersikap adil, AI harus adil untuk semua orang. Jadi tidak ada bedanya. Misal Mbak Farah mencari gambarnya gajah. Mbak Dita mencari juga gambarnya gajah. Di Mbak Farah gambarnya gajahnya banyak. Tapi di Mbak Dita ada kucingnya tadi. Berarti kan dia tidak adil. Kan harus sama. Harus sama-sama. Kalau gambarnya gajah, juga gambarnya gajah. Kalau gambarnya kucing, ya harus sama gambarnya kucing. Seperti itu. Misal, seperti di Play Store. Ya, Play Store kita cari
Free Fire. Tapi ketika Mbak Farah nyarinya Free Fire, yang muncul Mobile Legend. Sedangkan di Mbak Dita yang muncul Free Fire, itu udah adil namanya ya. Harus sama. Tuh. Nah, kesimpulannya adalah AI adalah alat yang hebat. Mari gunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Paham ya? Nah, sebelum kita mengerjakan tugas tentang AI yang barusan Bu Guru jelaskan atau kecerdasan artifisial yang Bu Guru jelaskan, mari kita ice breaking dulu. Siapkan ballpoint di atas meja. Coba disiapkan dulu ballpointnya sambil berdiri ya. Boleh berdiri, enggak apa-apa. Yuk berdiri yuk. Perintahnya masih sama. Sikat. Sikat gimana kalau sikat? Sikat, ambil ballpoint. Kalau siku itu siku yang ini. Kalau sakit pegang apa? Perut. Bisa ya? Siap ya? Siap ya? Sudah siap semua? Sudah siap semua? Ya, yuk. Sakit. Siku. Sakit. Mbak. Masih sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Sampai jatuh. Lagi ya. Kita lagi ya. Lebih cepat ya. Sakit. Sikut. Sakit. Fokus. Sakit. Sikut. Jangan buru-buru. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Banyak yang kalah ya. Ayo, makanya fokus ya, boleh duduk kembali. Nah, ini Bu Guru akan kasih soalnya ya. Satu anak, satu dikerjakan. Berdasarkan yang Bu Guru jelaskan barusan. Buat bayangan Mbak Dita. Kenapa? Iya, kan ada nama sama kelas di situ, berarti dikasih nama sama kelas. Nanti yang tidak masuk bisa minta soalnya ke Bu Guru biar hasil soalnya sama, jawabannya sama, nilainya akan sama. Yuk Bu Guru kasih waktu 5 menit ya. Ya. Kenapa? Dipasangkan. Kalau dipasangkan berarti ditarik garis lurus. Sesuai sama yang mana. Kalau ada yang tidak tahu, boleh tanyakan ke Bu Guru yang kurang dimengerti soalnya. Bagian 2. Ya, disilang itu, Nak. Yang bagian 3 itu tuliskan jawaban kalian ya, berdasarkan pendapat kalian ya. Bukan cuma ada 3 soal. Ya, Bu Guru sudah jelaskan semua itu. Kalau mendengarkan Bu Guru, berarti bisa menjawab. Kalau jawabannya nanti salah, berarti tidak mendengarkan. Jawab. Jelaskan pendapat kalian. Berarti pendapatnya kalian itu. Sudah? Mari kita bahas bersama.
Yuk. Ada yang sulit? Yuk. Kan ini kan soalnya. Ayo Mbak In, maju Mbak In. Ayo, enggak apa-apa, enggak boleh malu sini. Ayo. Yuk. Yuk yang sini Mbak In. Nah, dibacakan soalnya. Pasangkan. Yang nomor 1. Bagian 1. Pasangkan gambar di sebelah kiri dengan manfaatnya di sebelah kanan. Yang gambar pertama manfaatnya apa? Gambar pertama. Mencari informasi dengan suara. Ya, betul. Yang nomor 2. Memberi rekomendasi dengan lagu yang kamu sukai. Ya, benar. Yang nomor 3. Membersihkan kelas atau mati. Oke, yang nomor bagian 2. Nih, yang nomor 1. Jika sebuah aplikasi AI atau kecerdasan artifisial meminta data pribadi seperti alamat rumah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mengisi alamat yang salah. Ya, betul. Terus, yang selanjutnya, salah satu tantangan dari AI adalah betul. Ya, yang nomor 3, etika menggunakan AI seperti yang Bu Guru tadi tanya. Bayangkan kamu memiliki robot mainan yang sangat pintar. Kamu bisa menyuruhnya apa saja. Mengapa kamu harus menyuruhnya untuk melakukan hal-hal yang baik dan tidak merugikan orang lain? Jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Ayo Mbak In, jelaskan. Yang keras. Karena robot pintar adalah alat yang hebat dan kita harus menggunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kalau kita menggunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, kita tidak akan merugikan orang lain. Benar. Benar. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak In. Ya Mbak In, terima kasih ya. Ya, bisa ya yang bagian 3. Ya, berarti kenapa? Karena harus bijak menggunakan robotnya. Ya, bukan menggantikan kita, tapi membantu kita. Bukan menyuruh untuk hal-hal yang tidak baik, mengerjakan PR. Berarti kan kita tidak mengerjakan akhirnya. Yang pintar siapa jadinya? Robot, bukan kita ya? Iya. Nah, apa saja sih hal yang kita pelajari hari ini? Dan mengapa penting bagi kita untuk tahu tentang kecerdasan artifisial? Kenapa? Ayo, kenapa? Yang kita pelajari hari ini tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial, tantangan dan etikanya, bagaimana cara menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya? Nah, kesimpulannya, AI adalah alat cerdas yang bisa membantu kita, namun kita harus menggunakannya dengan bijak dan hati-hati. Dan juga dengan penuh tanggung jawab. Mengerti ya? Ya. Boleh belajar lagi di rumah. Ya, jangan lupa belajar tentang kecerdasan artifisialnya. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatannya, penggunaannya ya. Baik menggunakan komputer atau tidak, bisa kita gunakan dalam proses belajar juga ya. Ya, kita akhiri sampai di sini. Mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.